Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nadina Masita dan rekan saya Nur Hasanah. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Adapun dosen pengampunya adalah Bapak Rifki Nurdiansah SH.MH dengan mata kuliah Sejarah Penafsiran Al-Quran. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Poin yang pertama yaitu pengertian asbabun nuzul. Kata asbabun nuzul terdiri dari kata asbab dan an-nuzul. Asbab adalah kata jamak atau plural dari kata mufrad. Asbab yang secara etimologi berarti sebab, alasan, ilat atau dasar logis, perantaraan, kekeluargaan, kerabat, asal, sumber dan jalan. Yang disebut dengan nuzul di sini ialah penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Karena itu, istilah lengkap asalnya ialah asbabun nuzul Quran, yang berarti sebab-sebab turunnya Al-Quran. Poin yang kedua, masa penurunan Al-Quran. Masa turunnya Al-Quran dimulai dari 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai 9 Zulhijjah tahun ke-63 dari usia beliau. Tidak kurang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masa kini penurunan Al-Quran dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada masa periode Mekah, dimulai ketika ayat pertama kali turun pada awal Rabiul Awal tahun ke-54, yaitu sewaktu beliau akan berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, yaitu selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Selama periode ini, sebanyak 19/30 Al-Quran telah diturunkan. Surat-surat yang diturunkan di periode ini disebut Makiyah. Dan untuk periode Madinah, dimulai sejak Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah sampai turunnya ayat terakhir pada 9 Zulhijjah, yakni selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. Selama periode ini, sebanyak 11/30 Al-Quran telah diturunkan. Surat-surat yang diturunkan di periode ini disebut Madaniyah. Untuk poin selanjutnya yaitu tahap penurunan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah melalui 3 tahap. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah secara sekaligus ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Poin selanjutnya yaitu macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama, persesuaian turunnya Al-Quran dengan sesuatu yang melatar belakanginya, atau situasionalisasi turunnya Al-Quran. A. Jawaban atas pertanyaan dan permohonan informasi secara formal atau tidak formal yang diajukan siapapun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang B. Respon dari sesuatu atau beberapa peristiwa yang telah maupun akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. 2. Dilihat dari sudut pandang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran diturunkan. Sebab nuzul. A. Kelompok ayat-ayat yang dapat dikenali sebab nuzulnya. B. Kelompok ayat-ayat Al-Quran yang tidak dapat diketahui sebab nuzulnya. Untuk poin yang terakhir yaitu tentang konsep-konsep asbabun nuzul. 1. Ta'addud al-asbab wa an-nazil wahid. Ta'addud al-asbab wa an-nazil wahid adalah
Apabila riwayat tentang sebab turun ayat lebih dari satu, tetapi yang turun hanya satu, atau ayat, kelompok ayat, atau satu surat. Ataupun dengan ungkapan lain, terdapat banyak riwayat mengenai sebab turun suatu ayat. Yang kedua, ta'addun an-nazil wa asbab wahid. Ta'addun an-nazil wa asbab wahid adalah banyak ayat yang turun padahal sebabnya surat turun. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.